Semangat pagi Pak Yusuf, dan semangat pagi bagi teman-teman semua. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil study case kami yang berjudul Analisis Performa Sentrifugasi Metode Ultra Scale Down terhadap presentasi dewatering pemisahan protein rekombinan dengan kultur fermentasi Pischia pastoris. Anggota kelompok kami termasuk Bugis Wito, Dava Hisham, Beatrix Sandida, Angela Reski, dan saya sendiri, Amos Valeri Kalis. Next. Berikut adalah table of contents yang akan digunakan pada penjelasan PPT kali ini. Next. Pendahuluan. Pischia pastoris adalah mikroorganisme yang populer yang digunakan dalam produksi protein rekombinan. Untuk memisahkan protein rekombinan dari P. pastoris ini, beberapa penelitian dan studi sudah dilakukan. Lopez et al. Menyatakan bahwa proses skala pilot dan skala menyeluruh tidak memiliki performa yang baik seperti pada sistem laboratorium konvensional. Sishoner dan Hooker menemukan bahwa kunci dalam perancangan skala laboratorium ke skala industri adalah dengan menirukan parameter-parameter penting yang mengatur performa peralatan, seperti sentrifuga skala besar dalam skala yang sangat kecil, atau dalam kasus ini disebut dengan juga ultra scale down atau USD. Lopez et al. Juga menyatakan bahwa menggunakan metode USD, lebih banyak jumlah eksperimen yang dapat dilakukan dengan jumlah stok kultur yang lebih terbatas, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam tahapan awal pengembangan bioproses. Next. Dalam studi kasus yang merujuk pada jurnal utama Prediction and Verification of Centrifugal Dewatering of P. pastoris Fermentation Cultures using an ultra-scale down approach karya Lopez et al. Tahun 2012, akan ditinjau parameter proses sentrifugasi menggunakan USD yang dikembangkan untuk menentukan performa pengeringan dalam sentrifugasi skala pilot. Keberhasilan pendekatan USD ini akan diverifikasi dengan membandingkan hasilnya dengan performa pengeringan sentrifugasi skala pilot yang secara simultan juga dilakukan. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Sentrifugasi merupakan salah satu metode bioseparasi secara mekanis yang melibatkan gaya sentrifugal, yang tujuannya untuk mempercepat sedimentasi. Proses sentrifugasi ini memanfaatkan perbedaan densitas antara padatan dan cairan di sekitarnya. Dan agen hayati yang digunakan adalah Pischia pastoris dalam penelitian ini. Pischia pastoris adalah ragi yang digunakan dalam produksi protein rekombinan. Pertumbuhannya cepat dan kepadatan selnya tinggi, lebih dari 100 gram berat sel kering per liter. Efisiensi kultur Pischia pastoris dalam produksi protein rekombinan dalam skala besar ini dinilai ekonomis dan memiliki proses hilirisasi yang lebih sederhana. Kemudian sentrifugasi kultur Pischia pastoris, parameter yang penting adalah kemampuan dari sentrifuganya dalam melakukan proses dewatering. Dipilih alat sentrifugasi dengan nilai sigma yang memenuhi parameter proses seperti kecepatan terminal padatan dan feed flow. Kemudian Lopez et al. Mengembangkan metode ultra scale down. Pengembangan ini memperhatikan waktu tinggal, percepatan sentrifugal, dan ketebalan sedimen untuk menirukan proses dewatering dari berbagai jenis sentrifuga dan laju alir. Prosesnya dilakukan pada tabung sentrifugal laboratorium. Dalam metode USD ini, percepatan sentrifugal diekspresikan dalam equivalent residence time atau GT yang terjadi pada sentrifuga skala pilot. Selanjutnya, materi dan metode. Next. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah P. pastoris rekombinan glycoengineered dari Lebanon, medium YPD, medium BMGY, medium BSM yang diperkaya, fermenter dengan kapasitas 75 liter, sentrifuga Disteck CSA1 Westphalia separator, 2,2 mili dan 15 mili tabung Eppendorf, serta sentrifuga benchtop Eppendorf 5818R. Next. Metodenya pada penelitian ini adalah sebagai berikut. P. pastoris ditumbuhkan selama 3-4 hari dalam medium YPD dan BMGY untuk aktivasi dan pengembangan inokulum. Kemudian ditransfer ke dalam fermentor kapasitas 75 liter yang berisi 20 liter medium BSM yang diperkaya.
Suhu operasi fermentasi diatur pada 30 derajat Celcius dengan pengadukan konstan 800 rpm. Sentrifugasi skala pilot dilakukan dengan sentrifuga Distek CSA1 dengan laju aliran feed 10-16 liter per jam dan kecepatan konstan 9.800 rpm. Sentrifugasi skala laboratorium dilakukan menggunakan 2 milisampel dalam tabung sentrifuga yang berputar pada GT yang sama di skala pilot. Sentrifugasi metode USD digunakan 15 milisampel dalam tabung sentrifuga yang nilai GT-nya sama seperti skala pilot. Untuk menilai persentase pengeringan, dihitung berat basah atau WCW dan berat kering atau DCW. Next. Parameter yang dihitung adalah persentase pengeringan, 1, nomor 2 nilai sigma pada sentrifuga Distek, dan 3 perbandingan settling velocity pada sentrifuga bencher dan Distek. Parameter-parameter tersebut perlu dihitung karena memberikan informasi performa sentrifuga. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pembanding saat men-scale up sentrifuga skala laboratorium. Perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada penghitungan untuk GT, untuk persentase pengeringan, menghitung nilai sigma, menghitung settling velocity, dan hubungan settling velocity dengan faktor sigma, sentrifuga Distek, dan bench top. Next. Selanjutnya akan dijelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penentuan nilai GT skala pilot. Nilai GT perhitungan dan nilai GT literatur yang tersedia pada tabel, dan berdasarkan tabel tersebut nilai GT yang dihitung memberikan nilai yang berbeda dengan literatur dari Lopez et al. 2012 dengan Galat pada skala 0,1. Hal ini dapat terjadi karena pada perhitungan dilakukan beberapa penyederhanaan dan pembulatan, khususnya pada percepatan sentrifugal, percepatan gravitasi, dan waktu tinggal. Walau demikian, nilai GT perhitungan mampu memprediksi tren dan hubungan antara laju alir dengan nilai GT, di mana semakin besar nilai laju alir yang masuk pada sentrifugasi skala pilot, maka nilai GT akan semakin kecil. Laju alir berbanding terbalik dengan waktu tinggal, dan nilai GT berbanding lurus dengan waktu tinggal. Ketika laju alir masuk dalam aliran yang lebih lambat, maka terdapat lebih sedikit energi yang tersedia untuk menjaga partikel padat tertahan di dalam aliran, sehingga partikel membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendap di dasar. Selanjutnya ada persentase watering dalam sentrifuga. Hasil perhitungan yang dilakukan dapat memprediksi persentase pengeringan maksimum dari masing-masing metode sentrifuga dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan dan data dari literatur, persentase pengeringan maksimum yang paling tinggi dicapai oleh sentrifuga benchtop pada skala laboratorium. Pada sentrifuga Distek dan sentrifuga metode USD, nilai persentase pengeringan memiliki nilai yang tidak berbeda jauh, yaitu 60,4% dan 60,2%. Dan berdasarkan data persentase, dapat ditarik kesimpulan bahwa sentrifugasi dengan metode USD dapat memprediksi persentase pengeringan dari sentrifuga dan Distek skala pilot lebih baik daripada skala laboratorium. Selanjutnya ada analisis faktor sigma dan settling velocity. Menurut Wang et al. Tahun 2019, settling velocity dari sentrifuga yang digunakan pada dua skala yang berbeda haruslah sama sebagai prediksi performa sentrifuga yang serupa. Sebelum itu, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai sigma dari suatu sentrifuga. Nilai faktor sigma perhitungan yang didapat dari Distek sentrifuga adalah 1372,82 meter persegi, sementara menurut literatur didapat nilai 144 meter persegi. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi aliran pada sentrifuga yang tidak ideal dan jumlah disk dalam sentrifuga yang berbeda. Namun nilai sigma literatur dan perhitungan memberikan nilai settling velocity yang sama, yaitu 0,0173 meter per sekon. Dan dengan menggunakan rumus perbandingan dan nilai sigma dari masing-masing sentrifuga, diketahui bahwa settling velocity yang terjadi kedua sentrifuga berbeda. Pengeringan pada skala laboratorium belum bisa memprediksikan pengeringan pada skala field dengan baik. Hal ini sesuai dengan hipotesis Lopez et al. Pada tahun 2012 di awal percobaannya. Ya, selanjutnya Lopez et al. Dalam studinya kemudian menguji hipotesis bahwa metode USD dapat memprediksi performa sentrifuga skala padat lebih baik dari sentrifuga skala laboratorium dengan melakukan uji V-value. Berdasarkan literatur, metode skala field lebih baik dengan nilai V adalah 0,79. Pada studi kasus ini tidak dilakukan hal yang sama. Namun ini dapat kita lihat pada grafik persentase pengeringan dari seluruh metode sentrifuga pada gambar 4.2. Selanjutnya, kesimpulan pada studi kasus kami ini adalah kultur paper storage yang diinovasikan pada medium YPD untuk variasi laju air dalam bentuk
dalam waktu tinggal seperti tertera pada tabel 1 memiliki nilai JT sebesar 3,94, 1,97, 1,31, dan 0,66 sekon. Nilai GT ini hasil perhitungan dapat memprediksikan tren nilai generation time yang sesungguhnya dengan cukup baik dan hanya memiliki galat yang minor. Hal ini disebabkan karena penyederhanaan dalam perhitungan. Dan setelah itu dilakukan proses pengeringan, persentase pengeringan maksimum untuk metode sentrifuga di step, benchtop, dan metode USD secara berturut-turut adalah 60,39%, 68,69%, dan 60,19%. Hasil ini menunjukkan perhitungan yang cukup baik dan memprediksi persentase pengeringan maksimum kondisi nyata. Dan nilai faktor sigma sentrifuga di state dari hasil perhitungan adalah 1372,082 meter kuadrat, sementara nilai setting velocity dari skala pilot dan skala laboratorium adalah secara berturut-turut adalah 0,017313 meter per sekon dan 0,000202 meter per sekon. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.